Halo semua, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Kali ini kita masih membahas soal-soal Olimpiade Sains Nasional untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi OSN tahun 2022. Untuk itu tetap ikutin terus ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal KSN tahun 2019 tingkat kabupaten atau kota untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi babak penyisihan OSN tahun 2022. Untuk itu tetap ikutin terus ya materinya. Soal selanjutnya kita bahas soal nomor 34. Sebuah balok kecil bermassa 100 gram berada di dasar sebuah mangkuk besar berbentuk setengah bola. Balok digeser pada titik A pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkuk, lalu dilepaskan. Balok bergerak turun melewati dasar mangkuk kemudian naik sampai titik B pada ketinggian D apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat serta usaha gesekan antara mangkuk dan balok dalam gerakan balok dari titik A ke titik B adalah 0,05 Joule, maka nilai D sama dengan, untuk menyelesaikan soal ini kalian harus gambarkan kondisi yang terjadi berdasarkan soal. Perhatikan titik A di mana titik mula-mula balok tersebut dilepaskan pada ketinggian 15 cm. Kemudian bergerak melewati titik A ke titik B. Nah, selama dia bergerak, terdapat usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sebesar 0,05 Joule. Maka nilai D-nya adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep usaha dan energi. Usaha yang dilakukan pada titik A adalah setara dengan energi potensialnya, yaitu EPA sama dengan MGH, di mana nilai M-nya adalah 0,1, G-nya 10, H-nya adalah 0,15 meter. Jadi, energi potensial di titik A adalah 0,15 Joule. Kemudian ketika dia meluncur dari A ke B, kemudian pada saat benda bergerak dari posisi A ke posisi B, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka energi potensial di titik B ditambah usaha gaya gesekan sama dengan energi potensial di titik A. Maka persamaannya menjadi EPB sama dengan W gesekan sama dengan EPA, di mana EPB adalah energi potensial yang dimiliki pada posisi B, yaitu MGH. H di sini adalah D yang kita cari. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan sebesar 0,05 dan energi potensial di titik A yaitu 0,15 Joule. Sehingga D sama dengan 0,15 dikurangi 0,05. Hasilnya adalah 0,1 meter atau 10 cm. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sebuah benda dilemparkan ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal tertentu. Manakah dari grafik berikut yang tepat menggambarkan kecepatan benda terhadap waktu? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu, maka saat benda bergerak ke atas, kecepatan benda makin lama makin kecil, sehingga saat mencapai titik maksimum, benda akan berhenti. Artinya kecepatan benda sama dengan 0. Sesaat kemudian jatuh lagi dengan pertambahan kecepatan secara beraturan hingga mencapai tanah. Ingat, pada saat benda bergerak naik, kecepatannya turun sehingga grafiknya akan menurun. Sedangkan pada saat benda jatuh, kecepatan akan bertambah. Akibatnya grafik V terhadap T akan naik. Jadi jawabannya adalah D. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan? Ingat, roda dapat berputar tanpa slip, berarti harus ada gaya gesekan antara ban dengan aspal jalan. Tanpa adanya gaya gesekan, maka roda akan berputar, namun mobil tidak akan bergerak. Ada dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis dan kinetis, atau disebut juga dinamis. Gaya gesekan statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak satu dengan yang lainnya. Sedangkan gaya gesekan kinetis atau dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik ke atas adalah, ingat, pesawat terbang itu didesain secara aerodinamis. Penampang sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada bagian bawahnya.
sehingga menyebabkan kecepatan aliran udara lebih besar dan akibatnya tekanan udara di atas sayap lebih kecil. Kecepatan aliran udara yang lebih besar menyebabkan tekanan udara di atas sayap menjadi lebih kecil. Akibatnya tekanan udara akan mengangkat sayap pesawat dari bawah sayap ke atas sehingga pesawat bergerak naik. Agar daya angkat yang timbul semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap aliran udara. Jadi jawabannya adalah C. Perbedaan tekanan udara di sisi atas dan bawah sayap pesawat. Soal selanjutnya, perbandingan luas penampang lengan-lengan sebuah pompa hidrolik adalah 1:100. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka untuk dapat mengangkat beban 2 ton diperlukan gaya sebesar. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan prinsip hidrolik, yaitu tekanan di luas penampang yang kecil sama dengan tekanan di luas penampang yang besar. Maka persamaannya dapat dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya yang kita cari untuk mengangkat beban sebesar 2 ton. Sehingga kita tuliskan F1 per 1. 1 adalah nilai perbandingan luas penampang kecil, sedangkan luas penampang besar adalah 100. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Di sini F2-nya di soal belum diketahui. Jadi F2 itu adalah gaya yang setara dengan berat benda, yaitu W sama dengan M kali G, di mana massa bendanya adalah 2 ton atau 2000 kg dikalikan percepatan gravitasi yaitu 10. Jadi 2000 kali 10 dibagi 100. Hasilnya adalah 200 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sejumlah air diambil dari sebuah sungai. Air sungai itu dimasukkan ke dalam sebuah pipa U. Ke salah satu kaki pipa U dimasukkan minyak yang massa jenisnya 0,88 gram per cm kubik. Coba kalian perhatikan gambar ini, sehingga minyak mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak adalah 10 cm. Seperti yang digambarkan, jika permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air sungai di kaki lain pipa U, maka massa jenis air sungai itu sama dengan, diketahui di soal selisih ketinggiannya adalah 2 cm, sehingga ketinggian dari air adalah 8 cm. Ya, diperoleh dari 10 kurangi 2 yaitu 8. Jadi diketahui tinggi kolom minyak H1 sama dengan 10 cm, tinggi kolom air sungai adalah 8 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tekanan hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik di kaki sebelah kiri itu sama dengan tekanan hidrostatik di kaki sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu kita simbolkan 1 dan di sebelah kanan kita simbolkan 2. Kemudian kita masukkan rumus tekanan hidrostatik yaitu Rho GH, di mana Rho satunya itu adalah massa jenis dari minyak 0,88 dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian dari minyak yaitu 10 cm. Kemudian yang di sebelah kanan Rho-nya adalah massa jenis air sungai yang akan kita cari dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian dari air sungai. Kemudian kita kalikan semuanya, 0,88 dikali 100 hasilnya 88 sama dengan 80 Rho 2. Jadi Rho 2 sama dengan 88 dibagi 80. Hasilnya adalah 1,1 gram per cm kubik. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, sebuah speaker yang berada di dalam sebuah kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan. Udara dari dalam balok kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akibatnya bunyi semakin lama semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Hal ini terjadi karena, ingat, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Bunyi yang dikeluarkan oleh speaker dirambatkan oleh udara yang ada di dalam kaca. Jika udara di dalam kaca itu dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai habis, maka tidak ada lagi medium untuk merambatkan gelombang bunyi, sehingga bunyi tidak terdengar. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Udara merupakan medium rambat dari bunyi. Soal selanjutnya yaitu ujung sebuah pena berosilasi secara harmonik dengan periode 0,8 detik. Ujung pena itu berosilasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus terhadap osilasi pena dengan kecepatan 0,5 meter per second. Pada kertas tergambar gelombang dengan panjang gelombang. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat hubungan antara cepat lambat gelombang,
panjang gelombang dan periode gelombang, yaitu V sama dengan lambda dibagi periode. Untuk itu kita langsung saja menggunakan rumus ini. V-nya adalah 0,5 meter per second sama dengan lambda dibagi 0,8 detik. Maka lambda sama dengan 0,5 dikalikan 0,8. Hasilnya adalah 0,4 meter atau 40 cm. Jadi jawabannya adalah A. Pada sebuah tali merambat gelombang dengan kecepatan 2 meter per second, gelombang melewati titik A dan kemudian titik B pada tali. Jarak titik A dan B adalah 60 cm. Jika fase gelombang di titik B terhadap fase gelombang di titik A berbeda sebesar 1,5 pi rad, maka frekuensi gelombang itu sebesar. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat beberapa konsep yang harus kamu pahami. Yang pertama, satu putaran mencapai 360 derajat, itu setara dengan 2 pi radian. Selanjutnya kita harus mencari sudut fase dari 1,5 pi radian. Maka kita akan gunakan perbandingan sejajar, yaitu 360 derajat sama dengan 2 pi rad, sudut fase sama dengan 1,5 pi rad. Maka theta atau sudut sama dengan 360 derajat dikali 1,5 pi radian dibagi 2 pi rad. Maka kita bisa coret satuannya seperti ini. Hasilnya adalah 270 derajat. Nah, 270 derajat dalam satu lingkaran itu sama dengan mencapai 3/4 gelombang. Coba kalian perhatikan gambar ini. Perhatikan jika satu lingkaran ini dibagi 4 bagian, maka masing-masing itu 90 derajat. Nah, gelombang tersebut telah mencapai sudut 270 derajat. Artinya 3/4 gelombang. Karena N-nya sudah diketahui, kita bisa mencari panjang gelombang. Lambda sama dengan S per N, di mana S-nya adalah 60 cm, yaitu jarak dari titik A ke titik B, dibagi dengan jumlah gelombang, yaitu sebesar 3/4. Maka hasilnya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Nah, di soal yang ditanya adalah frekuensi, maka kita gunakan hubungan F sama dengan V per lambda. V-nya 2 meter per second dibagi 0,8, hasilnya 2,5 Hz. Maka jawabannya adalah B. Dua buah kawat sejajar yang dialiri arus dengan arah berlawanan akan mengalami gaya. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat percobaan Oersted. Menurut Hans Christian Oersted, jika di sekitar kawat barus listrik akan menimbulkan medan magnet dengan arah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ya, misalnya kita memiliki dua kawat sejajar, yang satu arah arusnya ke kanan, yang satunya lagi ke kiri. Maka arah putarannya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Atau kita pun dapat menentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus, keempat jari menunjukkan arah dari putaran medan magnet. Ya, jadi perhatikan gambar yang pertama, ibu jari menunjukkan arah arus yaitu ke kanan. Jadi kita posisikan ibu jari ke kanan, kemudian lihat kepalan keempat jari itu menunjukkan arah dari medan magnet. Jadi jika kalian mengikuti cara ini, maka arah dari medan magnet itu searah dengan jarum jam. Jika kebalikannya, ibu jari menunjukkan ke kiri, maka arah dari keempat jari ini yang dikepal menunjukkan arah medan magnet. Maka arahnya kalau kita perhatikan itu berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga dapat kita simpulkan arah medan magnet adalah saling tolak menolak. Jadi jawabannya adalah C.